Begini Bu, saya diamanatkan oleh kepala sekolah. Nah, kita kan saling apa ya Bu ya, saling observasi kan begitu. Jadi saya diminta kepala sekolah untuk mengobservasi di mana kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Boleh ya Bu ya? Jadi begini Bu, sesuai jadwal yang sudah diberikan kepala sekolah, kita kan akan melakukannya besok. Jadi sebelum kita lakukan observasi besok Bu, hari ini saya berniat melakukan observasi. Ada waktu ya Bunda? Begini Bu, jadi sebelum kita melakukan ininya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya berikan juga. Ya Bu, jadi kira-kira untuk besok apa materi yang akan dibawakan ya Bu? Untuk itu ya, saya akan membawakan materi tentang organ pencernaan manusia. Organ pencernaan manusia ya Bu, oke. Ini untuk tingkat berapa Ibu besok kita masuknya? Kelas 5. Kelas 5 ya Bu ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan ya Bu. Kira-kira Bu untuk pembelajaran yang akan ditampilkan, tujuan pembelajarannya apa ya Bu ya? Tujuan pembelajarannya itu ya siswa diharapkan mampu memahami dan menyebutkan organ pencernaan manusia itu secara keseluruhan. Oh, seperti itu ya Bu ya. Itu tujuan Pembelajarannya Bu ya. Kemudian untuk metode apa kira-kira yang akan Ibu lakukan, Ibu gunakan untuk pembelajaran itu nanti Bu? Jadi metode yang akan saya gunakan atau saya terapkan itu metode ceramah pertama. Ya. Yang kedua kita melakukan tanya jawab dan juga demonstrasi, dan yang tak lupa lagi saya akan membuat penegasan dalam diskusi kelompok. Oh, seperti itu ya Bu ya. Apa alasan kira-kira Ibu Linda memilih metode tersebut Bu? Alasan saya memilih metode tadi karena menurut saya dengan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ini dengan penugasan dalam diskusi kelompok cocok dengan materi ya untuk melatih sikap sosial dan juga pengetahuan anak-anak. Oh, seperti itu ya. Jadi ada lagi nih dari diskusi kelompok ini ya diharapkan murid kita ini dapat belajar keterampilan sosial dalam berkolaborasi dengan teman-temannya, muncul kesadaran dirinya, dan juga akan muncul keterampilan dia berrelasi dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Selain itu, menurut saya metode ini ya sangat disukai anak-anak. Oh, gitu ya, menarik sekali ya. Berarti anak-anak di kelas itu suka ya Bu ya dengan pembelajaran yang berkelompok sih. Ya, benar. Kemudian pertanyaan berikutnya Bu, alat dan bahan atau sumber belajar apa yang kira-kira akan Ibu gunakan untuk besok? Alat dan sumber belajar ya. Jadi saya kan sudah menyiapkan video untuk anak-anak. Jadi kalau alatnya itu saya gunakan laptop dan proyektor. Untuk sumber belajarnya ya materinya. Materi itu sudah saya siapkan dalam video. Kemudian alat peraganya ditambah lagi selain video, saya juga akan membawa alat peraga yang berupa organ pencernaan. Ada ya Bu? Ada ya. Jadi organ pencernaan itu kalau bisa nanti mereka susun. Saya acak dulu, saya lepas. Nanti mereka susun satu persatu. Selain itu saya juga pegangan dulu dan pegangan yang pegang visual untuk menambah mendukung pembelajaran ini. Alat peraganya ini gimana itu? Apa memang kita punya ya Bu alat peraga? Ada. Seperti itu Bu ya. Kira-kira apa alasan Ibu memilih sumber belajar yang tadi disebutkan itu? Itu ya, alasan saya ya dengan saya memilih sumber belajar ini mudah-mudahan ya apa yang saya berikan ke anak-anak pembelajaran itu mereka dapat terapkan dengan berdiferensiasi tadi, dan saya merasa alat dan sumber belajar ini bisa saya siapkan dan dapat membantu saya memenuhi kebutuhan murid-murid. Ya, sangat menarik ya Bu ya. Berarti sudah sangat disiapkan ya ini Bu. Kemudian kira-kira bisa nggak Ibu ceritakan tahapan pembelajaran tahapan kita pertamanya, gimana berikutnya, seperti yang akan Ibu sajikan besok Ibu? Ya tentu saja ya kita pertama kita menyapa anak-anak, kemudian saya biasanya memang menunggu salah satu murid yang bergiliran memimpin doa. Kemudian saya menanyakan kabar mereka, mengabsen karena tidak datang, kemudian menyanyikan tentang nasional, kemudian kita
menyanyikan atau profil pelajar Pancasila, salam profil pelajar Pancasila. Baru kita memberikan motivasi, tepuk semangat, gitu. Barulah saya nanti menyampaikan tujuan apa, tujuan kita belajar hari ini itu tujuan apa. Terus akan saya sampaikan materi. Nah, hari ini kita mau belajar materi ini. Itu di pembuka ya, Miss ya. Jadi sudah pasti nanti kita masuk ke inti, kita putar video. Nah, kita putar video, tapi memang itu biasanya saya nggak langsung habis putar video. Mutar, saya stop, kita tanya jawab. Oh, begitu ya, Bu ya. Nggak langsung habis semua baru tanya jawab lagi. Tidak. Begitu ya, Tanya jawab, stop gitu. Sesudah selesai video, yang mendukung lagi alat peraganya sendiri. Saya susun pertama, setelah saya susun pertama saya demonstrasikan, itu kemudian alat peraga akan saya lepas. Aduh, sangat baik sekali ya. Baru ayo kita berkelompok. Nah, setiap kelompok mempunyai tugas nanti ada tugas masing-masing. Pertanyaan berikutnya, Bu, materi apa yang dianggap sulit kira-kira oleh anak-anak ini berdasarkan perkiraan Ibu, kemungkinan ya, kita kan memang masih akal, kira-kira ada nggak gambaran kira-kira yang kesulitan anak-anak di bidang apa untuk materi ini? Untuk materi ini ya di organ pencernaan ini, mereka tahu mengucapkan, Ya. tapi bentuk mereka tidak. Iya. Contoh, di sini ada apa di leher kita ini mereka tidak tahu. Seperti itu. Jadi itu memang kita butuhkan. Apalagi terutama yang di khusus. Nanti mau terbagi 3, apa sih-sihnya gitu. Itu sulit anaknya. Jadi ibaratnya teori itu harus kita seimbangkan dengan kita tunjukkan prakteknya. Berikutnya, kira-kira kompetensi apa yang bisa dimiliki murid setelah mengikuti pembelajaran sesuai dengan harapan itu? Kompetensi yang saya harapkan dari pembelajaran yang saya berikan itu yang pertama, mereka memiliki kompetensi sosial emosional seperti sikap kerjasama, saling menghormati dalam sebuah kolaborasi yang mobilisasi psikologi. Dan diharapkan juga selesai pembelajaran ini ya tercapailah dimensi profil pelajar Pancasila. Ya beriman dan bertakwa kepada Tuhan, mereka berterima kasih dengan adanya organ tubuh ini. Kita seperti itu bersyukur ya Miss ya. Kemudian dengan berdiskusi berarti mereka bergotong royong dengan menyusun tadi organ-organ tubuh manusia tadi, terutama pencernaan, mereka dapat berkenalan kritis dan diusahakan kalau bisa mereka bisa menyebutkan apa fungsinya. Harapan ya. Berikutnya, kira-kira hal apa yang perlu mendapat perhatian khusus pada pembelajaran hari ini? Hal yang perlu mendapat perhatian khusus itu ya misalnya bagaimana sih siswa ini dapat menerapkan pelajaran yang didapatnya itu tentang sistem pencernaan, ya mereka harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari seperti tetap menjaga kesehatan alat pencernaan itu bagaimana sih? Mereka berarti harus menghindari makanan cepat saji, kemudian harus menghindari minuman bersoda, dan harus tetap menjaga pola makanan bersoda. Baik sekali Bu. Jadi ya, saya sudah memberikan 7 pertanyaan untuk Ibu dalam proses praobservasi ini kan gitu. Itu pertanyaannya. Kemudian kalau dari segi perangkat kira-kira sebelum kita mengikuti besok melakukan observasi, kira-kira apa yang sudah Ibu siapkan untuk perangkatnya Ibu ada? Kalau untuk perangkatnya video terus. Maksudnya apa RPP kita atau modul gitu sudah ada discussion Ibu? RPP, kemudian apa lagi Bu? Alat peraga. Alat peraga, ya. Sudah pinjam, Sudah ada ya. Oke Bu, saya rasa sangat menarik sekali ya observasi kita kali ini. Kita lanjutkan untuk kegiatan observasinya besok ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Besok mudah-mudahan kita sehat ya Bu, biar bisa kita melanjutkan ke tahap selanjutnya. Terima kasih Bu Indah. Oke, sama-sama. Terima kasih waktunya. Oke.